Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah PA hari ini. Mari kita menundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat datang lagi di dalam hadirat Tuhan untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 18 ini. Kami mohon Tuhan, hikmat marifat yang dari Tuhan, kiranya Roh Kudus akan mencerahkan hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan menyimpannya di hati dan merenungkannya siang dan malam, supaya kami mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan melalui pembelajaran Amsal ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau akan membentuk kami menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bersama Amsal pasal 18 yang diberi judul Orang Bodoh Tidak Suka Diberi Pengertian. Kita mulai ayat pertama. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarah meledak terhadap setiap pertimbangan. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Namun di dalam ayat pertama ini tertulis orang yang menyendiri. Dia tidak hidup dalam bermasyarakat. Dan orang ini mencari keinginan sendiri. Orang ini tipenya semau gue. Nah, ketika dia mendengar atau mendapatkan pertimbangan di dalam ini, dalam pertimbangan ini diartikan kata-kata hikmat, pengertian hikmat, maka amarah meledak terhadap hikmat itu. Jadi orang ini mengisolasi diri, mengisolate diri sendiri, memisahkan diri dari masyarakat dan melakukan perbuatan menurut kata hati sendiri, semau gue. Dan dia tidak akan menerima hikmat, bahkan bukan saja menolak, bahkan marah terhadap hikmat. Dapat dipastikan orang yang sedemikian ini adalah orang bebal adanya. Nah, kemudian ayat yang kedua. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Ini dia. Dia orang yang bebal, yang menyendiri itu tidak suka, bahkan menolak, bahkan marah terhadap pengertian, terhadap hikmat. Dia hanya senangnya membeberkan isi hatinya sendiri, mencari keinginannya sendiri, semau gue. Ini orang bebal. Ayat yang ketiga, bila kefasikan datang juga penghinaan dan celah
dan cemooh. Nah, orang bebal ini hanya dia hanya dapat memperoleh penghinaan, cemoohan, pencelaan, ya, ejekan, karena sifatnya itu yang bebal. Kemudian ayat yang keempat, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Kata-kata manusia atau perkataan yang diucapkan manusia itu seperti air yang dalam. Air yang dalam itu adalah yang tak terselidiki, tak terselami, sulit untuk dimengerti. Tetapi orang yang berhikmat, yang mengucapkan kata-kata hikmat, itu bagaikan, kata-kata itu bagaikan aliran air sungai yang membawa kesegaran, yang membawa kebugaran, dan yang mendatangkan hidup. Inilah ayat yang keempat. Ayat yang kelima, tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Ini kembali bercerita tentang orang bebal. Mereka memutarbalikkan, ya, yang baik disalahkan, yang salah dibenarkan, yang baik ditolak, yang fasik itu diterima. Ini sikap daripada orang bebal. Lalu ayat yang keenam, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Nah, ucapan manusia, ucapan kata-kata manusia itu membawa konsekuensi. Ya, apa yang kita katakan, kalau kata-kata itu kata-kata yang asal, yang sembrono, yang menimbulkan kegaduhan, maka itu seolah-olah minta ditampar bibir yang mengucapkan kata-kata yang sedemikian itu. Ayat 7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Nah, perkataan orang bebal yang sembrono, yang seenaknya sendiri, itu bukan saja mendatangkan malu dan minta seolah-olah minta ditampar, ya. Maka di sini lebih dari itu, ucapan itu akan mendatangkan kebinasaan, mendatangkan bahaya bagi hidupnya, bagi nyawanya. Kemudian ayat yang ke-8, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita mendengar kata-kata orang bebal yang mengucapkan kata-kata fitnah, kata-kata gosip
yang sepintas enak didengar, enak didengar, enak dirasakan, maka hati-hati bahwa ucapan kata-kata yang sedap yang dikeluarkan oleh orang bebal itu tidak baik adanya. Ya, kata-kata yang sedap yang diucapkan oleh orang bebal harus diperhatikan. Lalu ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, ini ada pekerjaan tetapi ditunda-tunda, tidak dikerjakan. Maka dikatakan ini seolah-olah orang ini merusak pekerjaan yang sudah ada. Ini kembali menunjukkan orang yang bebal, ya, yang menunda-nunda pekerjaannya. Ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Di sini Tuhan adalah perlindungan yang kokoh kuat. Di situ orang yang benar bila menghadapi masalah, dia akan berlari kepada Tuhannya untuk mohon perlindungan. Tuhan akan melindungi orang yang benar ini. Lalu ayat yang ke-11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Nah, orang kaya mengandalkan kekayaannya, mengandalkan hartanya bagaikan tembok yang tinggi yang dianggap dapat melindungi dia, menyelamatkan dia. Nah, dari ayat yang ke-10 dan ke-11 kita memperoleh dua macam perlindungan. Ayat yang ke-10, perlindungan itu dari Tuhan adanya. Ini adalah perlindungan yang benar, perlindungan yang kokoh kuat, yang dapat menyelamatkan manusia yang benar hidupnya dari bahaya maut. Tetapi ayat yang ke-11, orang kaya mengandalkan hartanya, seolah-olah harta itu dapat melindunginya, tetapi itu pada sangkanya sendiri. Ayat yang ke-12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, ini orang yang kaya, dia begitu membanggakan, menyombongkan diri dengan kekayaannya, seolah-olah dapat melindungi dia. Dia bangga, dia sombong dengan kekayaannya. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang benar, yang rendah hati, dia menghadapi permasalahan, mara bahaya, dia lari datang kepada Tuhannya, mohon perlindungan, dan di situ dia diselamatkan dan dia mendapatkan kehormatan karena dia selamat. 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar,
itulah kebodohan dan kecelaannya. Ini orang yang sembrono, orang yang kurang hati-hati. Dia belum tahu duduk permasalahan, sudah memberikan jawaban. Ini orang yang bodoh, dan itulah menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri. Lalu ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat ini adalah orang yang mempunyai pengharapan. Karena ada pengharapan di dalam hidupnya, dia hidup bersemangat. Dengan hidup bersemangat, dia akan dapat menanggung penderitaan yang dihadapinya. Karena dia mengharapkan sesuatu yang jauh lebih baik di depan. Harapan itu adalah sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang, lebih baik daripada yang ada pada saat ini. Itu pengharapan, dan itu akan dicapai dengan semangat, sehingga kalau ada penderitaan dia dapat menanggungnya. Tetapi orang yang siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah, siapa yang semangatnya patah, dia putus asa. Siapa yang dapat memulihkan? Sebab itu mari kita jaga. Kita dalam hidup ini harus punya pengharapan. Untuk itu supaya kita akan bersemangat untuk mencapai apa yang kita harapkan. Dan kita akan sanggup tangguh menghadapi segala penderitaan yang kita alami, sampai kita berhasil mencapai apa yang kita harapkan itu. 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dari telinga kita mendengar, dan kita menseleksi kata-kata orang. Nah, kita dengan seleksi itu kita mendapatkan pengetahuan yang baik. Pengetahuan yang baik itu kita simpan di hati, kita renungkan, maka itu akan menumbuhkan pengertian, dan itulah orang bijak, orang yang berhikmat. Kemudian 16, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Nah, memberi hadiah ini ada tergantung pada motivasi, ya. Motivasi memberi hadiah karena kita menghormati, kita berterima kasih, maka hadiah itu akan memberi keluasan pada orang untuk bisa menghadap orang-orang besar. Nah, ucapan syukur, terima kasih kepada orang yang kita hormati, itu hadiah yang berkenan, dan itu memberi keluasan untuk menghadap orang-orang besar. Tetapi perhatikan, hadiah itu jangan sampai berupa hadiah suap, hadiah sogokan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu ayat 17, pembicara pertama dalam suatu pertikaian
nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Nah, dalam menghadapi permasalahan, kita diperhadapkan jangan tergesa-gesa membenarkan sesuatu, tetapi carilah kesaksian dari orang kedua dan berikutnya untuk mengetahui perkara yang sebenarnya yang terjadi, supaya kita tidak sampai salah tafsir, tidak salah ngambil keputusan ya dalam hal ini. Demikian ayat yang ke-18. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Nah, ini dua pihak yang bertikai, sama-sama kuatnya, tidak ada penyelesaian. Dikatakan undian dapat mengakhiri pertengkaran itu. Nah, ini yang dipakai pada masa itu untuk mengakhiri pertengkaran melalui undian. Tetapi jangan lupa bahwa keputusan akhir tetap ada di dalam tangan Tuhan. 19. Saudara yang dikhianati atau yang disakiti hati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Nah, kota yang kuat yang dibentengi dengan pintu gapura yang dipalang kokoh itu sulit ditembus, lebih sulit ditembus daripada orang yang saudaranya dikhianati, yang disakiti hati. Saudara yang disakiti hatinya itu sulit dihampiri atau didekati kembali. Bahkan itu lebih sulit daripada menembusi atau merobohkan kota yang kokoh kuat gapuranya. Ayat yang ke-20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ini kembali mengacu kepada perkataan orang. Apa yang diucapkan itu harus ditanggung konsekuensinya, akibatnya. Entah ia itu baik, entah ia itu tidak baik. Nah, kalau baik dikatakan dapat mengenyangkan mulutnya dan memuaskan hatinya, ya. Setiap ucapan kata-kata kita ada risikonya. Nah, kalau ucapan itu baik, memuaskan hati, mengenyangkan perut. Lalu ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemahkannya akan memakan buahnya. Nah, ucapan kata-kata bukan saja mengakibatkan, kalau ucapan itu baik, itu membuat puas hati dan mengenyangkan perut, tetapi ucapan kata-kata di sini akibatnya itu bisa mengakibatkan hidup atau mati. Kalau ucapan kata-kata itu baik,
dia akan hidup dan hidupnya dipuaskan, hatinya maupun perutnya. Tetapi kalau ucapan kata-kata itu tidak baik, bukan mustahil mendatangkan bahaya bagi nyawanya. Kematian menunggu di depan mata. Nah, itu sebabnya mari kita belajar memperhatikan ucapan kata-kata kita. Jangan sembrono, jangan mengeluarkan kata-kata fitnah, kata-kata gosip, kata-kata yang menimbulkan pertikaian, pertengkaran, perselisihan, kata-kata yang tidak senonoh. Itu semuanya akan mengakibatkan kematian pada akhirnya. Tapi kata-kata yang baik, yang menghibur, yang meneguhkan iman, yang memberi pengharapan, itu akan mendatangkan hidup. Kemudian ayat 22, sementara kita lewati dulu, kita masuk pada ayat yang ke-23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Nah, orang miskin, ya dia melas, ya kata-katanya pun memohon-mohon. Tetapi orang yang kaya sombong, berkata-kata dengan kasar, dengan keras. Itu ayat 23. Sedangkan ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Nah, ini berteman. Ada dua kemungkinan. Mendapatkan teman yang mendatangkan kecelakaan, atau sahabat karib yang hubungannya baik melebihi daripada saudara. Ayat yang ke-22 sekarang. Sebagai penutup, siapa mendapat istri, mendapat suatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Istri ini adalah teman hidup. Sama halnya dengan suami. Suami dan istri satu, teman hidup satu terhadap yang lain. Nah, di sini siapa mendapat istri, di dalam terjemahan bahasa Mandarin itu lebih jelas dikatakan xianqi, adalah istri yang berbudi, hatinya berbudi. Ya, siapa yang mendapatkan istri yang mempunyai hati yang berbudi? Nah, siapa dengan kalau dapat dikatakan dengan sisi lain, siapa yang mendapatkan suami? Karena mereka suami istri itu adalah teman hidup. Siapa yang mendapatkan suami yang berbudi? Nah, suami istri yang berbudi ini dikenan mendapatkan sesuatu yang baik. Teman hidup. Ya, bukan saja teman karib yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, suami istri lebih dari saudara. Nah, kalau itu berbudi, sama-sama berbudi, maka itu mendatangkan sesuatu yang baik dan itu menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, kepada kaum muda yang belum menikah, ini adalah suatu yang baik untuk diperhatikan. Baiklah memohon kepada Tuhan supaya
dalam mendapatkan jodoh, bisa mendapatkan istri, mendapatkan suami yang berbudi hatinya. Itu bisa diminta kepada Tuhan. Itulah permohonan yang berhikmat, supaya kita tidak mendapatkan istri atau suami berdasarkan apa yang tampak di luar saja, tetapi yang di hati kita tidak bisa melihat. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang berbudi hatinya. Itu yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai pasangan hidup, sebagai teman hidup kita, supaya hidup itu berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kita. Itu yang merupakan anugerah daripada Tuhan kepada orang atau kaum muda yang berhikmat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri perenungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sekali lagi melalui Amsal membeberkan apa yang dikatakan sebagai hikmat dan apa yang dikatakan sebagai bebal. Tuhan, Engkau melalui Amsal mengajar kepada kami untuk memilih yang berhikmat daripada yang bebal itu, supaya yang bebal jauh dari hidup kami, sebaliknya yang hikmat dapat kami dengar dan kami perhatikan, kami renungkan siang dan malam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami hayati dalam langkah-langkah hidup kami, supaya sebagai seorang yang berhikmat kami dibentuk untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan menyukakan sesama, supaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh hidup kami ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.